Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali di dalam Suara Gembala. Saudara, kita lanjutkan akan pelajaran kita tentang makanan yang halal dan haram. Nah, tentunya kita sudah ngerti, saudara, yang dimaksud dengan makanan itu adalah pekerjaan, saudara. Pekerjaan untuk cari makan, ya kan? Yang tidak bekerja jangan makan. Demikian kata Tesalonika. Nah, sekarang pekerjaan apa yang halal bagi kita? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kuku belah dan memamah biak atau alah gerah itu, jadi makan makanan tumbuh-tumbuhan tidak membunuh kehidupan yang lain. Sekarang kita akan lanjutkan, saudaraku ya. Itu yang kemarin sudah kita lewati ya. Sekarang kita akan masuk ayat yang ke-8. Daging binatang-binatang itu janganlah kau makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Ya, jadi yang tidak memenuhi syarat itu jangan dimakan. Dan bangkainya pun jangan disentuh, jadi betul-betul harus dijauhi. Anda jangan dekat-dekat dengan yang begitu itu, yang tidak memenuhi syarat Tuhan. Kemudian ayat 9, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Ayat 10, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Nah, saudaraku, ayat 11 katakan sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu, dagingnya jangan kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Nah, ini tentang ikan, saudara ya, atau binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air itu yang dilarang untuk dimakan adalah yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Jadi kalau ada ikan, nggak ada sisiknya, itu nggak boleh dimakan. Saudara tahu ikan yang tidak bersisik apa? Lele, saudara, ikan lele. Padahal enak ya. Kalau pecel lele itu ditambah dengan nasi hangat, jadi teman nasi hangat, kemudian ada teh manis itu, wah, sambelnya sambal bajak itu betul-betul nikmat, saudara. Tapi di sini nggak boleh. Tapi ini perjanjian lama, saudaraku ya. Jadi kalau Anda suka pecel lele, ya sudah silahkan makan pecel lele. Karena bagi kita makan apa saja boleh ya. Asal sehat loh, saudara. Asal sehat ya. Nah, kenapa kok ada peraturan di perjanjian lama nggak boleh makan ikan yang tidak bersisik? Saudaraku, sisik ini berbicara tentang zirah. Kita ini di perjanjian baru, jadi menafsirkan perjanjian lama harus dengan perjanjian baru ya. Sisik ikan itu kan perlindungan bagi kulitnya ikan. Nah, ini kalau dalam perjanjian baru kita melihat Efesus, saudaraku ya. Coba kita lihat Efesus pasal yang ke-6. Di dalam Efesus pasal 6 ada selengkap senjata Allah. Dan di dalam selengkap senjata Allah itu, ya, ayat 11 dari pasal 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kemudian dikatakan kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, dan salah satunya adalah baju sirah keadilan. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan
keadilan. Saudaraku, di dalam kita bekerja mencari nafkah, saudara harus tetap menegakkan prinsip keadilan. Itulah sisik kita, perlindungan kita. Ya, kalau prajurit Romawi itu mau berangkat perang, mereka pakai baju sirah. Dan baju sirah itu biasanya berlapis-lapis seperti sisik. Dan itu digambarkan dalam makanan yang halal haram, peraturan halal haram di dalam Imamat 11. Yang boleh dimakan, yang halal, pekerjaan yang halal adalah pekerjaan yang tetap mengenakan prinsip keadilan, saudaraku. Kalau saudara tidak adil kepada rekan bisnis Anda, maka itu haram. Kalau di dalam deal-deal bisnis tidak adil, aku untung, aku dapat keuntung, kamu mati, kamu rugi, itu bukan prinsip Tuhan. Itu haram. Paham ya, saudaraku? Sisik prinsip keadilan harus ada di dada kita. Artinya kita harus pakai hati nurani. Saudara bisnis, punya pabrik, punya usaha, ada pegawai banyak, bagaimana keadilanmu dengan para pegawai yang sudah bekerja menopang akan berjalannya akan pabrik yang Anda miliki? Harus ada prinsip keadilan buat mereka. Saudaraku, inilah nilai-nilai kerajaan Allah. Digambarkan di Perjanjian Lama, kalau tanpa sisik, meskipun enak, meskipun toa cuan ya, untung gede, tapi akibatnya enggak dalam bisnis itu prinsip keadilan dibuang. Saudara, kita harus hindari. Tuhan tidak berkenan. Nah, kemudian dikatakan yang bersirip. Nah, sirip, saudara, ingat ikan ya, gambar ikan ya. Ikan itu kan ada siripnya. Ada siripnya. Sirip dan kiri kanan itu sirip juga ya. Itu sebetulnya apa tuh? Kalau saudara perhatikan ikan di akuarium itu kenapa kok ada siripnya? Itu ada fungsinya, saudara. Fungsinya adalah untuk keseimbangan supaya ikan itu dapat tetap tegak, lurus begini. Jadi di dalam kita bekerja mencari nafkah, cari makan istilahnya, saudaraku ya, kita harus mengedepankan prinsip keseimbangan. Sudahkah dalam bekerja kita tetap tegak tercacak di dalam kehidupan rohani kita? Teguh, tidak goyah. Itu yang dimaksudkan. Ya mirip dengan kuku belah tadi. Ya dalam perjalanan kuku belah itu kan yang jasmani jalan, tapi yang rohani juga tidak boleh ditinggalkan. Kalau cuma satu saja nggak boleh, harus dua-dua. Demikian, sirip itu adalah gambaran keseimbangan supaya saudara tetap seimbang. Yang jasmani dikerjakan, yang rohani tidak boleh ditinggalkan. Sehingga hidup kita sebagai umat Tuhan itu tetap tegak. Tidak miring, saudaraku ya, karena siripnya nggak ada. Jadi harus bersisik, keadilan, dan bersirip. Paham ya, saudaraku? Tuhan Yesus memberkati.